Liverpool telah membuat menang di Anfield tampak menyenangkan musim ini. Ini adalah kemenangan ke-9 berturut-turut Liverpool di pertandingan resmi di kandang. Dan semua kemenangan di kandang itu dicapai dengan setidaknya 2 gol atau lebih. Di pertandingan melawan Toulouse ini pun sama. Liverpool bisa mendominasi permainan dan menang 5-1. Kemenangan ini jadi kemenangan ketiga The Reds di Europa League. Sekaligus semakin memantapkan posisi mereka di puncak klasemen sementara grup E. Tapi itu bukan satu-satunya hal baik dari laga ini. Di pertandingan ini, Jurgen Klopp telah membuktikan kalau ia tidak sembarangan memilih pemain. Sebab terbukti para pemain baru musim panas kemarin yang katanya pembelian panik malah berikan kontribusi maksimal. Jika kalian masih ingat, sebenarnya sudah jelas apa yang diinginkan Jurgen Klopp di bursa transfer musim panas kemarin, yaitu memperkuat lini gelandang. Tapi semua incaran yang Klopp inginkan malah ditikung Chelsea. Pertama, Liverpool sangat berminat pada Moises Caicedo, tapi Brighton lebih sudi menjual Caicedo ke Chelsea yang menawar 115 juta pounds. Situasi ini membuat Klopp mengalihkan incarannya ke gelandang berbakat dari Southampton, Romeo Lavia. Tapi ternyata Lavia juga sudah menyepakati kepindahan ke Chelsea dengan biaya 50 juta pounds. Klopp pun putar otak. Ia kemudian dapat ide buat cari pemain dari Bundesliga. Didatangkanlah Wataru Endo dari Stuttgart hanya dengan harga 20 juta euro. Kemudian Klopp mencomot pemain dari Bayern Munchen, Ryan Gravenberch, dengan harga 40 juta euro. Dua pemain itu awalnya dianggap sebagai pembelian panik, khususnya Wataru Endo yang umurnya sudah 30 tahun dan banyak orang yang belum mengenalnya sebelumnya. Klopp juga dinilai asal mendatangkan Gravenberch sebab ia bukan pemain yang menonjol di Bayern. Tapi siapa sangka, dua Endo dan Gravenberch malah jadi gelandang yang sangat bisa diandalkan Klopp. Sepanjang musim ini Endo telah mencatatkan 2 kontribusi gol plus assist. Sedangkan Gravenberch sudah menciptakan 3 kontribusi gol dan assist. Di sisi lain, Caicedo masih belum memberikan kontribusi gol maupun assist untuk Chelsea. Dan Lavia malah masih menepi karena cedera. Momen yang bakal membuat fans Liverpool lebih bangga adalah di pertandingan melawan Toulouse. Endo dan Gravenberch sama-sama mencetak gol di laga itu. Tapi tidak hanya sekedar gol, statistik keduanya di pertandingan itu juga tidak bisa diremehkan. Gravenberch yang masih berusia 21 tahun akhirnya dapat kesempatan jadi starter di 2 pertandingan berturut-turut. Ini pertama kalinya sejak setahun terakhir. Sebab sebelumnya, gelandang asal Belanda itu tidak terpakai di Bayern Munchen. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Gravenberch. Di laga ini, ia menimbulkan kekacauan untuk lawan dari lini tengah dan kiri. Setiap kali Gravenberch mendapatkan bola, ia tidak pernah mengambil keputusan sia-sia. Golnya di menit 65 jadi penutup dari penampilan luar biasanya malam itu. Di laga tersebut, ia telah mencatatkan 96% akurasi umpan dan 2 intercept. Dari 49 sentuhan yang ia dapat, Gravenberch mencatatkan 4 tembakan. Salah satunya jadi gol, 3 kali dribble sukses dan 3 kali tackle sukses. SofaScore memberikan rating 8,8 untuknya, paling tinggi di antara pemain lainnya. Dikutip dari The Telegraph, Klopp berkata, dia pemain yang hebat. Saya sangat senang untuknya karena dia bisa menikmati sepak bola lagi. First touch dan akselerasinya sungguh luar biasa. Yang lebih baiknya lagi, masih ada banyak skill yang bisa ia kembangkan. Endo memang bukan gelandang opsi utama Klopp. Dominic Szoboszlai dan Alexis Mac Allister bisa beradaptasi lebih cepat sehingga Klopp lebih suka memainkan kedua gelandang itu. Setelah jadi starter di pertandingan lawan Newcastle, ini adalah starter kedua Endo musim ini. Pemain timnas Jepang ini sangat ingin membuktikan kualitasnya pada klub. Ia ingin membuktikan kalau dirinya layak jadi pemain nomor 6 utama di Liverpool. Itulah yang terlihat dari permainannya di laga melawan Toulouse ini. Ia dengan gigih melakukan tackle dan menutup ruang. Endo memberikan perlindungan dan kestabilan di lini belakang Liverpool yang dinamis. Saat The Reds menguasai bola, ia ikut membantu mengubah pertahanan jadi serangan dengan distribusi bolanya.
Umpan ke depan yang ia lakukan di pertandingan ini sungguh luar biasa. Dia akan mendapatkan pelukan dari saya jika dia keluar, tapi ia harus terus bermain, ucap Klopp setelah pertandingan. Sundulan Endo di menit ke-30 bisa membuat Liverpool kembali memimpin. Dengan begitu, tim tuan rumah bisa kembali memegang kendali. Ini bukan hanya gol pertamanya untuk The Reds, tapi juga gol sundulan Liverpool musim ini. Ironis memang, melihat gol pemutus kekeringan sundulan Liverpool diciptakan oleh salah satu pemain terpendek di lapangan. Tidak hanya dari golnya, Endo juga memenangkan 3 dari 4 duel di udara. 8 dari 11 duel di darat juga telah dimenangkan Endo. Catatan lainnya, ia sukses melakukan 3 intercept. SofaScore memberikan rating 8,3 untuknya, yang mana rating tertinggi kedua setelah Gravenberch. Pemain lain yang patut jadi perhatian di pertandingan ini adalah Darwin Núñez. Musim ini memang terlihat bagaimana Núñez akan bangkit dan jadi sesuatu yang besar bagi Liverpool. Ia bahkan menciptakan gol lewat tembakan yang sangat meyakinkan di menit ke-34. Tapi mungkin ia terlalu sayang dengan para pecinta sepak bola. Ia sadar kalau para penonton butuh hiburan lewat aksi blundernya. Dan di pertandingan ini ia lakukan itu dengan sangat sempurna. Sudah berlari kencang menggocek lawan, malah bola dipantulkan ke tiang. Bisa jadi itu juga bentuk perhatian Núñez ke Gravenberch yang sudah tampil bagus untuk bisa menciptakan gol. Terlepas dari guyonan, Núñez memang patut dapat pujian untuk performanya akhir-akhir ini. Setelah aksi heroiknya saat lawan Newcastle, Núñez sudah mencatatkan 9 keterlibatan gol dari 10 pertandingan terakhir The Reds. Catatan terakhir dari kemenangan Liverpool ini adalah bagaimana Klopp menunjukkan kedalaman skuad miliknya. Alisson, Van Dijk, Konate, Tsimikas, Szoboszlai, dan McAllister semuanya dapat libur malam itu. Sementara Salah, meski mencetak gol, hanya tampil sebagai cameo. Sementara para pemain cadangan jadi starter, pemain-pemain muda diturunkan sebagai pengganti. Luke Chambers, bek kiri yang masih berusia 19 tahun, memberikan optimisme saat Andy Robertson masih cedera. Dengan mengistirahatkan para pemain pengganti, Liverpool pun jadi lebih segar untuk menghadapi pertandingan Premier League selanjutnya, di mana The Kop akan menjamu Nottingham Forest.